Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama lagi berkumpul untuk beribadah malam hari ini. Dan kita percaya kita start minggu ini dari finish work, dari pekerjaan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya hari lepas hari kita penuh bahagia, shalom, sejahtera, damai, sukacita. Amin. Ya, kita tahu bahwa Allah kita memberi dengan more than enough. Ya, kita udah belajar ya. Lebih-lebih, sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih banyak daripada kita doakan, kita pikirkan, bahkan imajinasikan. Ya, Tuhan itu bukan hanya sanggup, Dia mau. Nah, ada di dalam firman Tuhan, dalam waktu kisah zaman Elisa, ya, ada seorang janda, sebenarnya suaminya, dia punya krisis masalah yang besar. Suaminya mati, seorang nabi dari salah satu nabi ya, mati, meninggal, dan meninggalkan hutang lagi. Jadi dia krisis, nggak bisa bayar lagi ya, dan penagih hutang sudah datang, anaknya mau diambil lagi. Kalau anaknya diambil, nah buat bayar hutang ya dijadiin budak biasanya atau dijual. Nah itu masalah yang begitu banyak dan nggak ada solusi kalau secara dunia. Ya, dia udah putus asa dan dia beritahu kepada Elisa, ya, Nabi Elisa, dan Elisa memberikan jawaban dari Tuhan tentu saja. Ya, ayat 2 Raja-Raja 4 ayat 2 mulai. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Ya, Tuhan nggak berbuat dari yang nggak ada dari kita. Misalnya Musa, apa yang ada dalam tanganmu? Tongkat, yaitu tongkat Musa. Kemudian tongkatnya dipakai menjadi tongkat Allah. Firman Tuhan bilang begitu. Ya, dan membelah laut, ya, memberikan air dari batu karang. Nah, apa yang ada padamu? Apa yang kau punyai di rumah? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Berarti ada buli-buli berisi minyak, tinggal itu. Ya, harta dia mungkin, kalau bisa dikatakan. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, ya, tetapi jangan terlalu sedikit. Ya, sudah lihat ya, jadi apa yang kau punya, minyak. Ya, cari wadah-wadah, bejana-bejana yang kosong, bahkan pinjam dari luar, supaya jangan terlalu sedikit. Ya, jadi kalau kita lihat, itulah sebabnya more than enough. Tuhan, kita berurusan dengan Tuhan Bapa kita yang lebih-lebih gitu, yang more, salurannya, supply-nya berlimpah. Yang percaya katakan amin. Ya, bukannya yang pelit gitu atau stingy. Ya, pelit atau ya tipuan iblis salah satunya Tuhan bilang Tuhan pelit. Tuhan menahan berkat. Tuhan menjadi nggak memberikan bebas gitu, freely kepada anak-anaknya. Itu dusta. Ya, jadi kapasitasnya ya iman orang itu aja ya, artinya kapasitasnya berhenti hanya karena ya wadahnya habis, selesai. Ya, kita tahu akhirnya dia wadahnya sampai habis dan dia bisa bayar utangnya. Maksudnya begitu aja ya. Jadi kalau kita lihat ayat yang ke-6-nya, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lain. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Jadi batasnya itu ya yang penerimanya. Sudah lihat ya, supply, kita percaya supply. Kita bukan percaya tuntutan di bawah hukum Taurat, tapi percaya supply Tuhan karena karya Yesus. Batasnya ya bejananya habis, gitu aja. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, ya jual, bayar hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau berserta anak-anakmu. Ya, lebih dari cukup, berlimpah-limpah. Amin. Ya, waktu Petrus juga bertemu Yesus, Yesus pinjam
kapalnya karena dia udah semalam-malaman mencari ikan nggak dapat apa-apa. Ya dipakai, Tuhan nggak kasih apa, maksudnya pinjam gratis, ya udah thank you ya, dia terus pergi, nggak. Tapi dia memberkati Petrus ya dengan supply yang lancar ya. Jadi mode surga tuh supply-nya. Berkat-berkat rohani in heavenly places itu berlimpah-limpah. Nah, itu membuat kita settingannya adalah bukannya kecil tapi besar. Ya, jadi kita nggak berpikir Tuhan itu Tuhan yang kecil, Tuhan itu yang pelit gitu, enggak. Ya, kemudian coba kita lihat aja. Kemudian Tuhan Yesus bilang, setelah saya berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, ya, dia nelayan. Yesus tukang kayu. Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ya, bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Ya, nelayan profesional bekerja keras semalam-malaman nggak dapat apa-apa. Ya, jadi sistem dunia nggak dapat apa-apa mungkin. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, padahal Tuhan Yesus bilang, tebarkanlah, kalau bahasa Inggrisnya ada nets, jala-jalamu. Karena Tuhan udah tahu bakal banyak sekali. Ya, tapi kalau Petrus, ya karena dia enggan juga, tapi dia taat juga. Sebenarnya dia segan juga karena udah capek, mungkin baru pulang semalam-malaman, baru bersihin jala, suruh tebar lagi. Ya, makanya dia bilang, aku akan menebarkan jala juga, net, satu aja dia tebarkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ya. Net breaking, boat sinking, a lot of fish. Ya, jalannya hampir koyak, perahunya hampir tenggelam karena begitu banyak ikan. Jadi saudara jangan berpikir sistem dunia maksudnya. Nah, kalau sistem dunia sumber daya memang terbatas. Segala sesuatu dari diri kita, lihat diri kita sendiri terbatas. Ya, tapi Tuhan supply-nya tidak terbatas. Dan itu seringkali saya bilang juga sama anak saya, jangan berpikirnya linier. Ya, gaji saya cuma segini, bagaimana saya bisa begini, bisa begitu? Bagaimana saya bisa menikah? Bagaimana saya bisa beli rumah? Bagaimana saya bisa punya masa depan? Nah, kalau pikirnya itu artinya berpikir dengan sistem dunia yang terbatas. Gitu. Tapi Pak, kalau gitu saya enak-enaknya dong sembrono. Ya enggak, berdoa. Tuhan, Lord, I cannot beli rumah, but you can. Bagaimana Tuhan? Gitu. Ya, Tuhan tinggal bilang ini, lemparkan jalamu, pergi ke tempat lebih dalam dikit, lemparkan jalamu. Sekali perintah Tuhan selesai, saudara. Amin. Ya, dan ya kita udah tahu ya, orang-orang agamawi itu nggak suka yang kayak begitu, mujizat-mujizat Tuhan. Ya, mereka mau bunuh mujizat-mujizat itu atas nama agama. Ya, kita udah tahu ya, Tuhan mau menyembuhkan orang di kolam Bethesda, kenapa hari Sabat gitu. Nah, itu juga terjadi selanjutnya ketika orang bungkuk nih, orang bungkuk 18 tahun. Ibu-ibu bungkuk 18 tahun, bayangin bungkuk jalan harus cuma lihat ke bawah aja, karena iblis. Pekerjaan iblis, dia bungkuk. Ya, kalau dia ketemu Yesus di sinagog gitu, di bait Allah. Kalau dia bungkuk karena ada pembatasnya, kayak agama apa saudara tiri kita, ya, dia nggak kelihatan, tapi Tuhan lihat. Coba kita lihat Lukas 13 ayat 11. Saya lihat supply Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh tuh. Kerasukan 18 tahun, bayangin aja. Ketika ia sakit dan sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Iblis itu membungkukkan. Karena dari zaman Mesir mereka harus makan bawang pre, bawang merah,
melon atau semangka itu membungkukan, pekerjaan yang membungkukan, mematahkan tulang disebutnya. Itu iblis. Hanya kalau di Kanaan, anggur tinggal petik, berdirinya tegak. Zaitun, ara, delima, buah-buah yang di pohon yang dipetik dengan tegak, saudara. Bisnis, usaha, pekerjaan yang membungkukan tubuh, itu pekerjaan siapa? Bukan dari Tuhan. Ya Pak, berarti bukan nggak boleh bekerja keras gitu. Bukan, saudara. Tapi kita bekerja dengan rest. Bukan dengan membungkukan, diperbudak gitu. Ya, Tuhan merestorasi. Bahkan kehormatan wanita ini ya. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ya, telah sembuh. Ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar. Di rumah ibadat, lihat orang 18 tahun udah bungkuk. Setan tetap menguasai dia selama 18 tahun. Di rumah ibadat. Mungkin dia juga rajin datang ke situ. Ya. Bagaimana bisa rest hidupnya? Bungkuk. Karena Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Ya, kita tahu bahwa Yesus waktu Adam jatuh dalam dosa, pekerjaan sempurna atau pekerjaan selesainya Bapa untuk mencipta baik, sungguh amat baik waktu menciptakan manusia. Itu rusak, korosi. Ya, ada penyakit, ada kemiskinan, ada kehancuran, wabah, bencana, perang, kemiskinan. Makanya Tuhan berikan kepada kita sekarang Sabat penebusan. Sabat penciptaan sudah selesai. Dirusak, Tuhan memberikan merestorasi yang rusak, saudara. Sakit disembuhkan oleh bilur Yesus. Miskin diperkaya. Tuhan Yesus kaya, rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Amin. Tadi kita dengar janda Nabi kekurangan, mau keluarganya juga hancur kalau kayak begitu, anaknya mau diambil, tapi direstorasi. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Ya mereka nggak lihat. Sabat, penebusan, restorasi Tuhan. Kita lihat. Jadi jangan pernah di dalam Yesus itu berkata gini, "Oh ya nggak apa-apalah, Tuhan izinkan saya sakit. Oh nggak apa-apa, saya berdamai kok dengan penyakit saya. Oh kalau kecelakaan, mati muda, oh itu Tuhan yang sayang." Itu nggak percaya bahwa Tuhan itu menebus. Pekerjaan Yesus menebus. Ya tapi Pak. Ya karena tapi itu karena dipercaya yang salah, makanya kehidupan yang salah itu terjadi di dalam orang-orang yang sudah ditebus sebenarnya. Ini kita harus berubah dong, metanoia pemikirannya. Ayat 15. Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik." Nah Tuhan kalau udah kayak gini ya keras deh sama orang-orang agamawi. Hipokrit, ya udah dibilang munafik. Nah ini jelasin ya. Bukankah setiap orang di antara kamu, kalau kamu katanya melepaskan lembu dari kandang atau keledai pada hari Sabat dari kandangnya membawa ke tempat minuman. Nah, lihat ya, ini satu sisi dia sampaikan kepada kepala rumah ibadat itu, kepada orang-orang Yahudi ya, yang menentang kesembuhan perempuan itu. Dia bilang, "Kamu aja kasih minum. Masa saya nggak boleh kasih minum air hidup?" Saudara terima air hidup malam hari ini. Ya, air firman Kristus untuk kita minum. Ya, makanya dibilang ini dibawa watering tuh ya, dibawa ke tempat minuman untuk disembuhkan. Ya, dan ayat 16, bukankah perempuan itu sudah 18 tahun diikat iblis, harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham. Tuhan juga kasihin juga. Kalau kita keturunan Abraham, kita berhak menerima janji-janji Allah. Karena iman, karena kebenaran iman.
Ya, kita melihat disingkapkan buat kita terang. Ya Tuhan merestor. Bukannya malah orang Kristen, saya lihat kamu ada ularnya. Jadi iblis yang jadi kegelapan, yang dibilang, oh saya lihat ada awan gelap dalam hidup kamu. Orang lain bilang begitu kepada orang lain, kepada orang Kristen lain. Jadi mestinya gimana Pak? Kamu punya Yesus, kamu punya terang, semua kegelapan lenyap. Ya, tapi hidup saya takut, jangan takut lagi. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya kita juga lihat kan, hari-hari ini tuh banyak di TikTok tuh. Saya lihat kok versinya macam-macam yang dikirim Coach Iu tuh juga tuh ya. Di gereja, wah ada yang kerasukan naik tembok tuh. Buatan AI itu. Ya, tipu muslihat iblis supaya orang Kristen, wih di gereja aja bisa gitu, wih. Tadi gereja, wah mari kita memerangi iblis. Seolah-olah iblis itu gimana ya? Kayak pesaing Tuhan gitu. Ada terang gelap lenyap saudara. Makanya kita berkatakan terang, berkatakan kebenaran, berkatakan firman terang Kristus. Waktu Tuhan cuma bilang, ibu sembuh, sembuh, iblis lenyap. Nggak perlu dipanggil lagi tuh iblis bahkan kalau untuk yang ini. Ya beberapa kali ya Tuhan sebut lah, misalnya Beelzebul pergi misalnya. Kalau yang ini enggak. Nggak usah diwarok gitu istilahnya. Tapi kan yang hari-hari ini kita lihat apa? Nggak tahu, bisa banyak lagi versinya tuh. Yang, terus orang lagi khotbah. Terus ada ibu-ibu tuh naik tembok gitu, kayak cicak gitu. Kan nakut-nakutin kayak begitu. Dan itu buatan apa? Supaya ngejek kan itu kan. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang dan sudah selesaikan di kayu salib, dan turun dari atas, turun ke bawah untuk angkat kita. Kita udah tahu ya, iblis jatuh di atas, dibuang ke bawah. Kita jatuh di bawah, Tuhan turun dari atas, angkat kita ke atas. Itulah kuasa Tuhan. Mana ada yang bisa lawan gitu maksud saya. Mana bisa kegelapan itu mengejek semena-mena kayak gitu. Gak bisa saudara. Dia berusaha, dia mau nipu, dia mau bikin orang-orang Kristen percaya salah, putus asa. Tapi kita dengar lagi bahwa supply Tuhan itu nggak ditahan-tahan. Jadi apa dong Pak yang menahan? Kenapa tuh orang nggak sembuh? Kenapa tuh orang hidup Kristen tapi sengsaranya minta ampun? Ya Tuhan udah bilang, kekhawatiran yang mencet misalnya. Khawatir, nggak percaya. Emang kalau saya percaya, pasti Pak. Belum apa udah bilang, kalau nggak terjadi gimana? Itu namanya nggak percaya. Kenapa nggak? Ya kenapa percaya aja gitu? Orang Yesus sudah kerjakan kok di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Boleh nggak Pak Melki saya percaya terus? Percaya. Karena kita udah diajarin mungkin di gereja. Nggak bisa Pak Melki. Tuhan Yesus itu jawabannya 3. Ya, tidak, tunggu. Ya kalau saya sih baca di Alkitab, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Mungkin tunggu ya iya manifestasinya itu pada waktunya. Kita rendahkan diri aja di bawah tangan yang Tuhan yang kuat. Tuhan meninggikan pada waktunya. Tidak. Jawaban siapa ini? Kristus nggak pernah, ayatnya saya baca. Kristus adalah tidak. Ya tidak kalau mintanya ya bukan kebenaran misalnya. Tuhan saya mau minta istri baru lagi 1 gitu. Ya itu bukan kebenaran. Saya nggak dikasih tuh. Ya kamu minta apa? Saya minta narkoba Tuhan. Ya nggak dikasih. Bukan nggak dikasih. Lu minta sama siapa? Minta sama iblis. Iblis yang punya semua yang buruk-buruk gitu. Tapi kalau kita minta kebenaran, firman kebenaran, pasti, saudara. Air hidup, ya tadi sampai Tuhan kasih singgung kan. Kamu keluar bawa untuk minum katanya. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 26-27. Untuk menguduskannya, nih jemaat dikuduskan. Sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Firman air hidup. Kita dibersihkan nih kayak gini nih.
ya, dimandikan, udah oleh darah, disucikan sekali untuk selama-lamanya. Kita berjalan di dunia ini, debu-debu nempel, dibersihkan. Seperti apa? Seperti ranting anggur dengan daunnya itu dibersihkan dengan air. Supaya apa? Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Dia sendiri yang menempatkan, saudara. Dia sendiri yang membersihkan, pemilik kebun anggur. Ya, dengan cemerlang, bersinar, tanpa cacat. Cacat apa? Harus, kalau orang itu orang cacat, harusnya ada kakinya misalnya, tidak ada, itu namanya cacat. Harusnya ada tangannya, nggak ada, itu cacat. Ya, Tuhan bilang tanpa cacat, tanpa kerut. Kerut bicara apa? Penuaan. Ya, atau serupa dengan itu. Ya. Jemaat supaya jemaat kudus, tidak bercela, tanpa noda, tuh serupa itu. Noda tuh apa? Yang seharusnya nggak ada, misalnya baju putih kena noda kecap gitu ya, misalnya kena noda yang harusnya nggak ada tapi ada cacat apa noda. Tapi kudus, tidak bercela. Ya kita terima dong. Aminkan. Ini Tuhan yang kerjakan. Karena keturunan Abraham lagi tadi. Ya, pekerjaan iblis lagi dihancurkan. Amin. Ya jangan batasi Tuhan. Jangan sampai orang Kristen kita ini udah dengar fasilitas yang begitu banyak, yang begitu Tuhan Yesus sudah kerjakan segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum hidup, segalanya buat saudara dan saya, udah dia bayar lunas, dia udah pakai pikul, tanggung. Ya. Dari semua dosa-dosa kita dia pikul, dia tanggung, dan dia berikan kebenarannya melalui itu juga pertukaran di kayu salib. Tuhan Yesus saja menderita, misalnya gitu. Masa kamu nggak mau menderita? Saudara, saya tetap dengar gitu. Yang disebut pendeta itu khotbah, kemarin aja saya dengar gitu. Tuhan Yesus saja menderita di kayu salib. Masa saudara nggak mau menderita, mengampuni orang lain? Ya seolah-olah harus menderita gitu. Dikaitkannya salah, saudara. Kalau gitu gimana dong, Pak? Kan saya kan sakit hati, nggak bisa mengampuni. Ya saudara ingat aja. Saudara utang berapa sama Tuhan? Utang 1 triliun. Saudara masa 100.000 aja sama orang lain saudara tahan? Iya ya. Mestinya kan sesimpel itu. Susah Pak Melki, nggak bisa. Kita harus seolah berkorban gitu, menyayat-nyayat diri gitu. Kamu kalau nggak bayar persembahan sebelum sakit tuh belum kasih korban katanya. Kok jadi korban saudara, korban manusia? Ya, orang Kristen bangga dengan korban. Ya manusia bangga dengan bukan korban kamu, korban Yesus. Dan itulah, ya makanya di kitab Wahyu ada initial tears katanya. Ya, orang tuh menyesal hidup ya. Dan dia akan menghapuskan segala air mata dari air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Jadi nggak ada air mata, tapi ada air mata awal. Ya, segini bagusnya kemarin mesti saya hidup. Kenapa saya mesti hidup bengek gitu, atau hidup hancur-hancuran? Sementara Tuhan disediakan semua suplai di surga. Dia lihat jalan. Hah? Saya kejar uang, saya kejar siang malam. Ya elah, emas di surga, jalanan kita injek-injek nih. Ya dia nangis, dihapus sama Tuhan memang. Tapi jangan mau hidup dengan penyesalan kayak begitu kan. Amin. Dan Tuhan memang pulihkan dari dalam, dibersihkan kan, tadi kan dibersihkan. Itu disebutnya sukses karakter ya, karakter kita juga dibuat sukses. Dan outside juga sukses. Ya. Jadi orang benar itu diberkati luar dalam gitu maksudnya. Karena kebenaran hadiah yang kita pahami. Amin. Jangan dibikin sulit ya, jangan dibikin rumit gitu.
Coba pernyataan Rasul Paulus apa tentang kebenaran hadiah ini. Kisah 13 ya, kisah 13 kalau saudara mau begini. Saya mau dengar tuh khotbahnya Paulus dari A sampai Z. Saudara baca kisah 13. Ya. Dan di ujungnya, di puncaknya Rasul Paulus sampaikan ayat 38 39 ini. Jadi, ya ini udah kesimpulan ya, puncaknya khotbah Paulus. Jadi saudara-saudara, karena Yesus, maka diberikan kepada kamu pengampunan dosa. Mutlak ya. Jadi Paulus nggak kenal ini dosanya apa, siapa-siapa saya udah nggak kenal di kota itu. Tapi Tuhan Paulus bilang pengampunan dosa oleh karena Yesus. Ya, satu. Yang 39, dan di dalam dialah, kan kamu udah terima, di dalam dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari dosa. Pengampunan segala dosa dan dibebaskan dari segala dosa. Artinya dibenarkan sepenuhnya. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Katakan sama-sama saya. Saya terima pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Ya, jangan mau goyah, jangan mau ditipu oleh siapapun. Jangan mau digoyangkan oleh siapapun. Ini inti dari berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul kasih karunia. Dia adalah rasul penulis 2/3 Alkitab, ya, yang rasul oleh Yesus Kristus ketika dalam tubuh kebangkitan Yesus. Ya, bukan rasul-rasul waktu Yesus, wah lebih hebat rasul-rasul pada zaman Yesus masih hidup dong, diinjak bumi. Nggak ada bedanya, saudara. Tapi bedanya hanya lebih hebatnya karena Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Kalau rasul yang lain sebelum. Ya, kecuali Matias, itu gantian Yudas. Orang tuh kadang-kadang terbuka dengan manusianya gitu misalnya. Ya kan itu Daud, itu kan Yusuf. Kita nggak bisa itu mencapai level Daud misalnya. Daud manusia di perjanjian lama dengan kesadaran perjanjian baru kasih karunia. Oh, kita nggak bisa level Paulus. Paulus orang the chief of the sinners, dia bilang. Orang yang paling berdosa. Kita orang berdosa. Dulu semuanya orang berdosa, sama. Sekarang kita dibenarkan oleh kebenaran hadiah, sama dengan Rasul Paulus. Amin. Ya, jadi yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa, hukum Taurat Musa. Jadi kalau orang mau memperoleh pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya atau dibebaskan dari segala dosa lewat perjanjian lama hukum Taurat, Paulus bilang tidak dapat kamu peroleh, nggak ketemu. Karena kalau kamu baik baru berkat, kalau kamu salah ya dihukum, hukumannya mati. Jadi mesti clear itu. Jangan lagi kita diputar-putar oleh tipu daya manusia yang berkata misalnya gini, enggak, kerjasama. Oh, keseimbangan. Seolah-olah begitu. Seolah-olah apa ya? Kerjasama, keseimbangan, terus apa lagi tuh? Saling melengkapi. Enggak, hukum Taurat itu diberikan pertama-tama ya supaya orang tahu gitu bedanya. Maksudnya begini. Supaya orang tahu gitu, menghargainya lah maksudnya. Kamu tuh gak bisa gitu. Kamu tuh butuh juru selamat. Nggak bisa, Pak. Kita harus berdoa keras. Istilah-istilah yang ada di gereja kan, kita harus berdoa, berpuasa. Sama aja kayak camuk-camukin diri tuh, kayak orang penyembah Baal juga begitu. Ya, sampai sakit orang ada. Masuk ke rumah sakit, ada teman saya begitu. Harus persembahan korban tadi sampai sakit. Ya, padahal kasih karunia ini bagi kita, for us, untuk kita, di dalam kita, melalui kita. Enggaknya kita tuh rest. Kasih karunia itu pribadi Yesus di dalam kita, untuk kita, ya, melalui kita.
kita rest di dalam, kalau kita rest, Tuhan bekerja. Kalau kita mau kerja, ya Tuhan rest gitu. Ya itulah yang tadi kita belajar tentang sabat. Kalau kita orang mau kerja, ya Tuhan udah rest gitu. Udah selesai sabat penciptaan. Tapi kan udah rusak. Tapi kalau kita rest, sabat penebusan, ya Tuhan yang kerja. Telah sebenarnya juga. Nah, kita nanti terusin loh ya. Jadi kalau kita hanya menerima, duduk menerima kelimpahan kasih karunia, dibilang bahwa kasih karunia itu berlimpah di dalam kita, melalui kita, untuk kita. Semua pekerjaan Tuhan dari Dia, oleh Dia, untuk kemuliaannya. Semuanya jelas kok. Ya, menerima kelimpahan kasih karunia. Jangan kita tuh digentarkan ya. Wah, nggak bisa Pak Melki. Hyper grace. Kayaknya seolah-olah kasih karunia itu ada batasnya loh. Kayak kesabaran nih. Manusia kan gitu. Saya udah sabar nih. Tuhan aja bilang dia panjang sabar. Kasihnya nggak terbatas. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Tapi manusia mendefinisikan dia terbatas. Kalau Tuhan udah habis batas, ya dihajar kamu. Jadi dia pikir seperti itu. Padahal kalau di bawah hukum Taurat, bukan Tuhan udah kehabisan kesabaran, bukan. Emang hukumnya gitu. Ngambil ranting di hari Sabat, dihadapin ke Tuhan, ya dirajam sampai mati. Kenapa? Ya hukumnya begitu. Ya, tapi kalau kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah, kebenaran yang kita dengar ini kita terima sebagai hadiah, terima dengan iman. Kita reign in life, berkuasa dalam hidup. Kalau kita berkuasa dalam hidup, dosa tidak, iblis tidak, penyakit tidak, kemiskinan tidak, kerusakan-kerusakan apapun tidak. Amin. Ya, kemarin saya lagi nyembah Tuhan, puji Tuhan, ada tawon, saya gini tangkap hornet, saudara, langsung mengantuk dikejarin. Ya, ini jari saya sih nggak kenapa-napa sekarang. Tapi baru hari Jumat kemarin, waduh, saya banting itu tawon besar, saudara, hornet. Saya injak matiin kan. Dan benar gede. Dan ini benar-benar cenut-cenut gitu. Tapi lagi nyembah Tuhan masih cenut-cenut begini. Terus saya ingat Paulus kan. Waktu dia itu karam kapalnya dari api, bikin api unggun, keluar ular. Dipatuk, digigit ular beludak. Orang liatin. Ya, ini orang pembunuh pasti nih. Masa baru selamat dari laut udah digigit ular, dibikin mati. Paulus giniin aja, kebas spread gitu. Ya saya kemarin banting aja itu. Sampai mati saya injak. Ya, tawon segede gini nih. Jadi orang mulai nungguin, bengkak nggak? Saya bilangnya apa? Sekalipun digigit racun, ya kan racun masuk Paulus. Orang nungguin, mati nggak nih? Mati dia bengkak nih. Digigit, bengkak, mati nih. Tapi Paulus nggak mati-mati. Ya, Alkitab saya bilang, wah ini dewa nih. Saudara, diantuk tawon. Cuma saya mikir kenapa ya? Ya, sampai istri saya pulang, itu di rumah ada minyak tawon tuh buat itu. Pas udah gitu, udah nggak sakit nih. Emang pas awal itu sampai kelihatan kayak bengkak dan nggak bisa begini. Nah ini bisa nih. Saudara, artinya apa? Kemana kita fokus? Ya kalau kita memiliki Kristus, kebenaran itu menjadi milik kita. Makanya dibilang sekalipun kamu minum racun maut, tapi itu nggak membahayakan kamu, itu bukan dongeng gitu, saudara. Terus kata anak saya, ya papi diantuk tawon lagi. Nanti hari Sabtu besok lari lu, Pi. 10 kilo. Udah sembuh. Karena difoto sama Lili, Bu Lili. Udah sembuh. Udah lihat. Nah, kita ini harus memiliki karakter begitu, saudara.
sukses karakter begitu. Ya jadi nggak gampang digoyahkan oleh apapun. Ya kalau sukses karakter seperti itu dibilang, nah itu juga akan sukses secara mujizat-mujizat tadi tuh jadi milik kita semua udah. Jangan gampang digoyangin, saudara. Contoh ya, sekarang kita cerita ya Daud. Daud itu dikudeta sama anaknya sendiri namanya Absalom. Dia harus lari dari kerajaannya. Nah, tapi di situ ada peristiwa di mana ada Simei namanya. Dia keturunan Saul. Dia terus kata-katain itu si Daud. Ya kata-katain ya. Nanti coba kita baca aja deh ceritanya sedikit ya. 2 Samuel 16 ayat 5. Lalu Raja Daud telah sampai ke Bahurim. Ya, dia dengan orang-orangnya. Keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Tuh lihat saudara. Ya, orang bisa membenci kita. Pastor Pin tadi cerita. Banyak orang ngutukin dia, bilang sesatlah apalah. Jadi dia sampai bilang gini, sebenarnya saya secara intelektual, pengetahuan firman saya bisa balas loh sebenarnya. Saya bisa balas untuk menjatuhkan dia. Tapi saya nggak lakukan. Ya, ini karakter, lihat saudara ya. Daud seperti itu, karakter Daud nih ya. Dihina-hina. Ya kalau Pak Supin kalau di bukunya bilang, ini nama dia sampai diseret ke dalam lumpur. Tanpa salah. Sama kan Tuhan Yesus juga gitu. Sampai dimarah-marahin, nyembuhin orang aja dimarah-marahin. Diseret di dalam lumpur. Namanya Tuhan loh. Tuhan Yesus. Bayangin. Ayat 6. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilempari dengan batu. Udah bukan mulut doang, pakai dilempar-lemparin lagi. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanan. Ya, karena dia lagi menghina itu Raja Daud, lagi dikudeta sama Absalom. Lagi jadi buronan jadi akhirnya kan kalau raja lain walaupun anak sendiri dia bantai semua yang lama dengan pengikutnya biasanya. Ya dia harus lari, harus pergi. Ayat 7. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Nyala, nyala. Hus gitu, udah kayak anjing aja dia bilang. Ya, engkau penumpah darah, orang Dursila tuh. Udah bukan orang jahat lagi, orang Dursila. Bahasanya jarang kita dengar, Dursila. Nah, yang nggak tahan sekelilingnya saudara. Dia kan bersama pahlawan-pahlawan ya kan. Ayat 9, lompat aja. Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, ya salah satu pahlawannya Daud ya, kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Nggak terima dia, sakit hatinya. Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Nah, saudara lihat karakter ini. Ya, bagaimana Daud orang di perjanjian lama, tetapi dengan kesadaran kasih karunia perjanjian baru. Terus Mik 10. Tetapi raja, kata raja, apa urusanku dengan kamu? Hai anak-anak Zeruya. Ya maksudnya gini, kenapa gue yang dihina lu yang marah? Biarkanlah dia mengutuk. Maksudnya bukan dia terima kutukannya ya, biarin aja. Nah disinilah dia bilang, dan apabila Tuhan berfirman kepada kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Jadi dia hadapkan, dia memandang Tuhan sih sebenarnya. Ya kalau kita dikutukin, apa tuh sesat, ini gitu, gini gitu. Ya biarin aja. Kutuk tanpa alasan nggak ada kena. Tapi kalau dari Tuhan kan tuh kutuk dengan alasan kan. Kan udah jelas nggak ada alasannya. Daud juga tahu, iya sebenarnya. Ya bukan menerima ya, kita bukan menerima kutuk. Tapi kalau dia juga mungkin dalam kondisi cukup bingung juga ya, kalau kenapa saya raja dari Tuhan, kenapa nih bisa dikudeta sama anak sendiri yang dikasihi bahkan. Ya sedih hatinya sebenarnya. Ayat 11, ayat 12, lompat ke ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku. Ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ya, kita juga udah tahu
Bileam, Balak, ya Balak menyewa Bileam, tukang tenung, untuk mengutuki Israel. Dan kita tahu Tuhan mengubah kutuk di mulut Bileam menjadi berkat. Lihat, nggak ada yang bisa mengutuki kita. Nggak ada yang bisa menghancurkan kita kalau perkataan cuma dari luar. Ya, Pastor Spence tadi bilang gini, ya nggak usah diwarok lah kira-kira, nggak usah diladenin. Ya, kalau Tuhan nggak kasih bobot dalam omongan dia, jatuh ke tanah, dia bilang. Tapi kalau Tuhan kasih bobot di dalam mulut saya, bobot firman dalam mulut saya, itu pasti berbobot. Paham saudara? Ya, itu karakter yang kita juga harus belajar semua. Ya, jadi Tuhan yang membalikkan. Ayat 13 terakhir. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya. Dia jalan aja terus dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia. Sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu, menimbulkan debu. Tuh bayangin, mengganggu sekali. Nah saudara, sedikit banyak, ya mungkin saya sebagai gembala atau hamba Tuhan yang, anak Tuhan yang memberitakan kasih karunia, ya dengar juga sekeliling-sekeliling gitu. Kadang-kadang mulai teman saya, itu si Melki itu hyper grace. Ya, dia nggak ngajarin doa tuh. Teman saya dibelain sama teman saya sendiri sih, walaupun dia nggak percaya yang kita percaya. Enggak kok, doa kok dia. Emang lu pikir hyper grace apa? Nggak tahu. Dia sendiri aja nggak ngutukin, nggak tahu. Dia cuma bilang gini, ya kata orang kan sesat. Kata Tuhan apa saudara, bukan kata orang. Karya Yesus di kayu salib yang kita agungkan, kita tinggikan karena sempurnanya. Ya biarin aja Tuhan membela dirinya sendiri. Ya udah pasti kalah maksudnya lawan Tuhan. Amin. Tapi kita udah belajar, memang orang-orang agamawi, ahli-ahli Taurat yang di Tuhan sebut munafik, itu masih ada spiritnya sampai sekarang. Baru dilawan nggak usah. Nggak akan menang. Ya. Bahkan di tengah-tengah krisis, nah sekarang ini zaman krisis, kekeringan, krisis finansial, justru Tuhan memberkati, mensuplai. Tadi kita bicara tentang suplai kan. Dari suplainya dari Tuhan tuh lancar. Coba kita lihat peristiwa Ishak sekarang. Di Kejadian 26. Ayat 1 coba mulai ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi bukan kelaparan terakhir. Ya, krisis berulang gitu ya. Wah, ada siklus gitu. Dunia bilang begitu. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ya, sebenarnya di daerah Filistin yang sekarang sama Palestina sekarang beda ya, tapi di daerah itu, di daerah Kanaan. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya setelah berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Sudah lihat ya, krisis, keadaan finansial. Jangan lari ke Mesir, ke dunia. Jangan berharap kepada dunia. Ya, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dengar Tuhan. Dengar Tuhan. Kering Tuhan. Diam katanya. Tabur di situ. Nah, ini lihat ya ayat 3. Maka tinggallah di negeri ini. Makanya tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau. Ingat ya. Semua sukses, good sukses, Yusuf, itu kuncinya cuma satu. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai, sebut nama saudara. Tuhan menyertai Melkisedek. Maka saya adalah orang yang sukses. Sukses baik, good sukses, sukses Tuhan. Dan memberkati engkau. Jadi sukses karena Tuhan menyertai.
Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Udah lihat ya, makanya nggak ada yang bisa musnahkan Israel. Sampai hari ini. Orang punya Tuhan, tanah Tuhan, Tuhan kasih. Saya selesai udah. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Sumpah, janji, sumpah, dua ketetapan yang tidak bisa berubah-ubah di dalam kitab Ibrani. But God cannot lie. Tuhan tidak bisa berdusta. Apa? Berkat Abraham. Keturunannya diberkati juga. Perhatikan saudara yang kayak begini. Ayat 12, lompat. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Sudah lihat ya. Tanah kering nih. Mungkin berbulan-bulan gak hujan. Kering. Siapa yang nabur di tanah kering begitu? Ya nggak ada. Kecuali Tuhan suruh Ishak. Ya. Dan dalam tahun itu juga, nah ini ayat dari mana nih? Ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Tuhan menyertai Melkisedek. Melkisedek orang yang diberkati. Mau di tanah kering, mau di tanah orang mau bilang apa juga. Tumbuh 100 kali lipat tuh. Bacanya begitu. Ayat 13-nya bilang apa? Dan orang itu menjadi kaya. Kaya di waktu kering. Ini emang pekerjaan Tuhan sering begini nih. Di waktu krisis justru Yusuf menjadi kaya gitu. Menjadi raja di Mesir. Orang lain gak punya gandum, dia punya. Demikian juga Ishak. Demikian juga saudara dan saya. Jadi kita nggak takut nih ngomongan krisis, ngomongan apa juga. Dan kian lama, kian kaya. Jadi kaya udah bagus kan? Kering loh. Kian lama, kian kaya. Nanjak. Sehingga menjadi sangat kaya. Makanya ada 30, 60, 100 kali ganda. Kian kaya. Jadi bukan deret aritmatik itu. Deret hitung, bukan deret ukur, eksponensial. Ya. Dan implikasinya orang jadi jealous, jadi iri. Itu tadi Abimelek, orang Filistin semua iri lihatnya. Kan saya bilang, salah satunya saya bilang sama anak saya dulu, Pih, apa sih implikasinya orang di bawah kasih karunia? Ya orang lain iri, manusia lain iri. Kenapa? Kan kamu gak layak. Kok kamu diberkati? Orang lihatnya kan kamu gak punya apa-apa. Kamu gak punya perusahaan. Kamu gak punya usaha. Kamu gak punya ini. Kamu gak punya itu. Kok beli mobil baru? Misalnya. Ya ada teman saya bilang. Ngomong sama istri saya. Ngangsur berapa tuh? Enggak, kata istri saya. Lunas. Apa tuh? Cash keras. Ya kenapa? Karena orang melihatnya keterbatasan, linier. Kita lihatnya supply Tuhan, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, supply. Dan ini menjadi objek keirian. Nah itulah yang tadi kita lihat Yesus. Yesus begitu berlimpah untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk membuat Petrus jadi kaya karena dia terima ikan begitu banyak. Terus orang lain iri. Itulah dasarnya, iri. Jadi gimana dong? Ya gak apa-apa. Jadi sadari aja kalau orang lain iri. Ya, atau keluarga yang gak percaya iri. Bahkan ya, bahkan. Ya, biarin aja. Karena kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau perlu waktu, dia meninggikan pada waktunya. Ayat 1 Petrus 5 ya, kita sering baca juga. Ya karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jangan di bawah ke Mesir tadi. Jangan di bawah ngarepin manusia atau diri sendiri. Gua mah hebat gitu. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Ya jadi dengar dong. Ya kalau Tuhan bilang jangan ke sana, di sini aja, ya di sini aja. Kalau Tuhan bilang lempar ke kanan, jalannya lempar aja. Amin.
Kalau Tuhan bilang, sembuh kamu, ya sembuh aja, berdiri tegak. Jangan bongkok lagi. Nah, di antara kekeringan, ya suruh menabur, suruh jangan pergi, sampai dengan 100 kali lipat. Di tengah-tengahnya tuh ada peristiwa di antaranya. Nah, ini kita juga belajar bahwa Ishak dengan karakter memiliki hubungan yang baik dengan istrinya, ya, hubungan yang baik dengan bahkan orang-orang yang membencinya, bahkan orang-orang Filistin. Ya, dia mau direbut apa sumurnya, dia kasih aja. Ya. Coba kita lihat sebentar ya, dengan cepat. Kejadian 26 ayat 7 sampai 9. 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, maka berkatalah ia, dia saudaraku. Ya, emang sih Abraham sama Sarah bilang saudara, ya ada saudara-saudaranya. Makanya waktu dicariin istri buat Ishak di keluarga dari bapaknya jadi saudara. Cuman kan sebenarnya istrinya gitu. Ya, sebab ia takut tuh mengatakan dia istriku. Ya, bapaknya bikin begitu, anaknya ikut-ikutan lagi caranya begitu. Sebab pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka. Sebab elok parasnya. Ya, very beautiful. To look at artinya elok parasnya itu. Yang untuk dilihat aja, padahal Ribka itu kalau dihitung-hitung ya, bahkan kalau dihitung waktu ditemukan sama hambanya Abraham, dia akan kasih minum itu unta baru sekitar 14 tahunan. Ya, kalau dihitung, ada yang ngitungin gitu sampai hari waktu ditaksir sama Abimelek ini usianya udah 50 tahunan, ya, 50 tahunan lebih. Ya tetap elok parasnya dibilang. Ya tetap cantik. Sudah lihat, ya kita udah begitu lihat banyak hal. Ya, kita the daughter of Sarah. Gereja Tuhan. Jadi jangan mau, wah jadi tua, udah tua. Bukan yang ada masa tua, banyak umurnya. Tapi tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa tungket, tanpa kursi roda, tanpa stroke. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya begitu, itu kebenarannya. Ya Ishak, kalau Ishak sih sekitar 70-80 tahun. Ya. Jadi dia takut. Ayat 8 ya. Setelah beberapa lama di sana, satu kali menyingkuklah Abimelek, kan dia istananya tinggi kan, raja orang Filistin itu dari jendelanya. Dan dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Istrinya ternyata. Ya. Tadi Pastor Prince bilang ini cumbu-cumbuan lagi musim kering, nggak ada air. Enggak, tapi hubungan tetap baik gitu. Ya, dengan istrinya. 9. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sungguhnya dia istrimu. Masa akan kau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Ya, ya Abimelek semua dari zaman Abraham, Sarah, Firaun gak bisa bunuh istrinya Abraham, istrinya Ishak sekarang. Keluarga kita. Gak ada, saudara. Tuhan jagai. Amin. Ya, jadi jangan percaya. Sama sekali sedikit pun jangan percaya bahwa Tuhan membunuh keluarga kita, istri kita. Enggak. Amin. Ya, bahkan juga selanjutnya ya, supaya kita lihat dia gali air juga ya, ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang membual-bual airnya. Kalau diberkati Tuhan ya begitu, mau gali di mana juga keluar airnya. Ayat 20. Lalu bertengkarlah gembala Gerar dengan gembala Ishak. Kata mereka, ini air kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dan dengan dia di sana. 15.
Dikasih aja gitu. Dia gali lagi tempat lain 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Bertengkar, ambil, ya. Nah, ini sukses karakter. Kita udah belajar ya tadi Daud, kita belajar juga Ishak. Ya, kita belajar pembelaan Tuhan, bukan perlu pembelaan sendiri gitu ya. Fight untuk harga diri sendiri atau apa. Ayat 22. Nah, ya pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi dengan tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Ya, arti katanya gini, dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, Rehobot, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dan Tuhan memberkati bahkan anak cucu. Amin. Ya, jadi kita nggak perlu takut ya. Penutup. Kita itu makanya sudah telah itu past tense, telah bebas dari penghukuman, dari dosa, dari segala yang buruk. Itu membuat kita ini hidup bebas dari guilt gitu ya. Saudara, kita punya dosa asal kan, karena kita semua keturunan Adam, jadi darah Adam itu mengalir. Ya makanya dia bilang dosa yang sin, yang singular itu. Nah, tapi dosa-dosa karena perbuatan kita guilt ya, ada rasa bersalah. Nah, tapi Tuhan telah membereskan. Ya, kita lihat dulu Galatia 2 ayat 19 bagian B. Nah, kita perhatikan kata telah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita lihat ya. Ayat 20-nya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena telah, kita bukan kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ini yang kita deklarasikan ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ya, jadi sudah ya, tadi kalau kita kembali ada yang lewat nih ya, taruh sebentar ya. Kita tadi lagi bicarakan kan ada di Roma, sebentar, Roma 5 ayat 20-21 belum dikeluarin ya Mika, kelewat ya. Oh, Roma 6 ayat 1 juga nih, lihat ya. Ada yang lewat ya. Ya, setelah yang ini isinya ya. Jika demikian apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Nah, ini bicara yang tadi karakter ya. Kita hidup, orang bilang, loh, kalau gitu enak aja dong bikin dosa gitu kan. Atau license to sin, orang istilahkan begitu bahkan. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Telah mati. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Artinya gini, karena telah mati bagi dosa nggak bisa hidup lagi di dalam kita. Atau kita hidup di dalam dosa, seperti di dalam lumpur gitu. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, ayat sebelumnya, kan tadi dibilang, ayat 1 tadi bilang apa tadi kok? Jika demikian. Jadi apa yang demikian? Roma 5 ayat 20-21. Roma 5-nya nggak ada? Ada? Oke ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Nah ya, ini hukum Taurat ditambahkan tuh adendum sebenarnya, bukan tujuan Tuhan sebenarnya. Supaya pelanggaran semakin banyak, supaya orang tahu tuh bahwa dia salah. Supaya bukan orang salah ya. Supaya orang tahu bahwa dia butuh juru selamat. Supaya dia menghargai. Di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Superabound.
Ya, huperperesio tuh ya. Grace did much more abound. Nah, ini yang dipakai ya kalau orang tanya, ada gak sih hyper gitu, huperperesio ya. Makanya disebutnya hyper grace. Benernya simpel aja, saudara. Ini dosa bertambah-tambah, tapi kasih karunia itu mengatasi. Karena kasih itu, oh kasih ada batasnya, semana? Selangit. Kalau masih ada batasnya, dia lebih tinggi lagi. Karena kasih adalah Allah. Dan karena kasihnya itu diberikan, ya kasih karunia. Ayat 21-nya. Tetapi hukum supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, ya, dosa berkuasa dalam alam maut, ya, karena sengat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat, ya, dosa berkuasa, jadi ada sengatnya. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran hadiah untuk hidup yang kekal. Oleh siapa? Tetap oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bukan oleh kita. Nah, makanya kembali lagi ya, karena telah kita langsung aja lompat ya. Jadi kita died to sin, ya, telah mati atas dosa. Ya. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Died to sin, ya. Telah mati itu artinya gini, past tense ya, dulu 2000 tahun yang lalu. Sudah terjadi, finish work. 98. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya. Kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Dia. Nah, ini perhatikan ya, karena telah mati bagi Kristus itu membuat hati nurani kita bebas dari rasa bersalah, guilt sebenarnya. Ini poinnya itu aja, karena karya Yesus, karena sudah diserap, ya, Dia ambil semua dosa kita, rasa bersalah kita juga sudah diambil, diserap habis. Kita nggak hidup dengan rasa bersalah. Oh, nggak bisa, Pak. Gitu kan, karena kebanyakan nonton drama Korea biasanya. Drama Korea itu kalau orang salah itu dia harus sampai bener-bener, wah, kalau bisa dia toreh-toreh tuh, sampai dia wah udah merasa, nah, kapok kan, baru rasa bersalah kan. Nah, kita juga mengajarkan banyak orang, salah satu mungkin yang orang nggak mau terima kasih karunia itu karena secara sistem dunia memang bertentangan, saudara. Sistem dunia itu nggak dead to sin sebenarnya. Dia harus tahu bahwa Tuhan kejar dosa, misalnya. Harus conscious, disadarkan akan dosa, disadarkan. Fokusnya ke situ. Baru dia bisa genuine tuh bertobat. Tapi Tuhan nggak begitu. Ya, ketika Tuhan lihat perempuan kedapatan berzina, dia bilang, aku pun tidak. Go and sin no more. Tapi gereja, sin no more dulu. Baru pun aku tidak menghukum engkau. Nah, ini memang terbalik. Terbalik, saudara. Coba ayat 10-nya. Oh, ayat 9 dulu ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maksudnya gini, kebangkitannya adalah tanda terima bahwa dosa kita sudah diampuni. Ya, makanya nggak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, sengat maut adalah dosa. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Nggak berkuasa lagi. Kalau nggak berkuasa lagi atas dia, nggak berkuasa lagi atas kita. 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Death to sin, ya. Kematian terhadap dosa. Past tense. 2000 tahun yang lalu. Once, satu kali. Untuk selama-lamanya. Once and for all. Sekali dan untuk selama-lamanya.
Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah untuk kita juga. Jadi nggak ada lagi kematian tapi kehidupan. Sebenarnya ini kita bebas ya, artinya gini, bebas bukan bebas berdosa, bebas dari rasa bersalah, dari penghukuman. Harus settle saudara kayak gini. Ya, jadi terbalik dengan sistem dunia untuk hadapi dosa. Mereka harus dihukum, mereka harus digebukin supaya mereka tahu tuh mereka bersalah gitu kan. Ya, jadi Yesus itu mati sebagai korban rasa bersalah juga. Ya sudah, kalau tahu korban bakaran, korban pendamaian, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penghapus rasa bersalah, guilt offering. Nah, itulah korban yang sempurna itu. Makanya kita bilang hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Kita nggak hidup dari penyesalan masa lalu. Banyak orang hidup dari penyesalan. Dan ya, terus dia bilang, ya saya dulu cancer, kalau saya makannya jorok sih dulu. Ya hidup saya begini. Ya karena saya dulu begini sih. Dan saudara tahu, tindakan yang paling maksimal dari daging itu adalah bunuh diri. Kan dia rasa bersalah kayak Yudas kan. Dia mengentertain rasa bersalah itu sampai dia merasa dia harus menghukum dirinya sendiri, bahkan sampai mati digantung. Dia nggak tahu bahwa ada yang mati digantung di kayu salib untuk dia juga. Dan waktu Petrus menyangkali Yesus dan Tuhan Yesus lihat muka dia gitu ya, itu matanya bukan rasa Petrus bener kan? Menurut saya bukan begitu. Matanya Yesus bilang, aku tetap mengasihi kamu. Ya, cuma dia memang malu lah. Dia ngerasa nangis dia. Tapi dia nggak sampai bunuh diri karena dia tetap lihat, kok Tuhan matanya nggak marah ya? Bukan maksudnya nggak menghukum dia. Ya, makanya waktu Yesus pertama bangkit dia cari tuh Simon Petrus. Terus aku mengasihi engkau. Sampai di ayat berikutnya, Petrus aku mengasihi engkau. Konsisten. Ya mungkin orang bilang Petrus tuh di mata Tuhan Yesus tuh udah berapi-api marahin Petrus. Enggak saudara. Ya. Jadi sekarang tidak ada lagi penghukuman barang siapa di dalam Kristus, itu memang luar biasa ya. Saya nggak panjang lebarkan saudara. Ayat terakhir ya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya sekarang ya, bahwa engkau telah mati bagi dosa ya, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus kita terima aja, saya udah mati bagi dosa. Tadi kan, saya telah disalib bersama Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku sekarang yang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, even kita jatuh atau gagal atau berdosa. Dan dosa itu nggak punya lagi nggak punya lagi kaitan untuk nempel dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Mari ikuti saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya dibebaskan dari rasa bersalah, karena saya hidup
bukan saya lagi, hidup oleh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, mari kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni. Ya, kita diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih melalui perjamuan kudus. Ya, hidup berjalan segar. Ya, jalan kita penuh bahagia, damai sejahtera karena firman Tuhan. Dan saudara, apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sini dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam diserahkan mengambil roti, ucap syukur, mencah-mencahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar menguntungkan, benar-benar benefit. Kita discern the lost body, maki tubuh Kristus. Bukan hancur-hancuran supaya kita nggak hancur, tapi utuh, sukses utuh berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, ditusuk dengan tombak, keluar air dan darah, men-taken away, menghapus dosa-dosa kita. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar habis, murka, semua yang kutuk, semua yang harusnya menimpa kita diserap habis, nggak ada sisa. Gantung antara bumi dengan langit. Ya, sehingga kita bisa rest bersandar di dadanya. Kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Makan daging Kristus, paha kanannya kekuatan, dadanya kasih. Roti malaikat, roti penang, roti hidup mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik, delese butter, dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Kepala sehat Kristus, tubuh sehat kita. Amin. Daging Kristus, tulang Kristus, mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpa, hati, semua. Ya. Bait Roh Kudus. Yang sudah makan nih cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosa. Ya, kita udah belajar pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Itu pintu masuk ya, ada semua berkat Tuhan, supply Tuhan. Tidak diinput lagi, tidak diingat lagi oleh Tuhan. Kita ada kebenaran Allah dalam Kristus. Kita mewarisi God's rest, tempat perhentian Tuhan, tanah yang mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isi, yang kita tidak bangun, tidak kita isi, tapi kita memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah yang kita tidak gali, tapi kita minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita tidak tanami, makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Marisi berkat Abraham, berkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Panen raya besar, gesem beraka, ujian akhir, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatik kosin, heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karena roh, janji semua berkat se-Alkitab, bayar oleh Tuhan Yesus, overpayment. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.